Partai politik adalah pilar dari demokrasi. Salah satu indikator keberhasilan demokrasi adalah proses demokratisasi yang diinisiasi, yang dipelopori oleh partai politik. Partai politik menjadi bagian penting dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah Partai Bulan Bintang, partai yang digawangi oleh seorang ahli hukum tata negara, Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra. Ini menjadi partai peserta pemilu 2019 kemarin. Partai Bulan Bintang memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu peserta pemilu 2019 dan juga menjadi bagian penting dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bagaimana kepesertaan Partai Bulan Bintang pada pemilu 2019 kemarin? Simak perbincangan kami dalam Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, bersama dengan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, ketemu lagi dengan kami dalam program Bincang Partai Politik dari KPU Kabupaten Banyumas. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu dari pimpinan cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Banyumas. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat terkait dengan Partai Bulan Bintang Kabupaten Banyumas. Partai Bulan Bintang ini merupakan partai yang memiliki nomor urut kepesertaan 19 dalam pemilu 2019 kemarin. Berbicara Partai Bulan Bintang, ini juga merupakan partai yang memiliki sejarah sangat panjang dalam demokratisasi di Indonesia. Sehingga kehadiran dan keberadaan Partai Bulan Bintang ini memiliki arti yang sangat penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Tanpa berpanjang kata, saya akan sapa terlebih dahulu tamu kita hari ini. Beliau adalah Mas Sutejo, biasa saya panggil Mas Tejo, biar lebih akrab. Mohon izin Mas Tejo. Mas Tejo, kita salam sehat dulu Mas Tejo. Dalam kondisi sehat Mas Tejo? Sehat, amin. Amin, alhamdulillah. Pemirsa, sedulur KPU Banyumas, mohon izin karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Mohon izin pada kesempatan bincang parpol kali ini kita tidak menggunakan masker karena insya Allah kita semua sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, termasuk jarak diskusi kita ini juga sudah memenuhi syarat protokol kesehatan. Mohon izin Mas Tejo. Siap. Tidak bermasker Oke, mudah-mudahan kita tetap sehat Mas Tejo. Amin. Baik, Mas Tejo, mungkin Mas Tejo akan menyapa sedulur KPU Banyumas terlebih dahulu sebelum kita berbincang terkait dengan Partai Bulan Bintang. Silahkan Mas Tejo. Saudara-saudara, warga masyarakat Banyumas, mari kita menyaksikan ngobrol demokrasi KPU Banyumas bersama kami Partai Bulan Bintang. Oke, Mas Tejo, langsung saja ya, kita akan berbincang terkait dengan Partai Bulan Bintang. Bisa diceritakan Mas Tejo ini terkait dengan partai Bapak, Partai Bulan Bintang, dari mulai misalnya sejarah berdirinya Partai Bulan Bintang itu sendiri Mas Tejo. Mungkin karena banyak partai begitu ya, atau banyak sekali partai yang harus kita kenali, jadi alangkah lebih baiknya juga Mas Tejo mungkin bisa menceritakan kepada kami awal sejarahnya berdirinya Partai Bulan Bintang bagaimana Mas Tejo. Nah, ini terima kasih. Partai Bulan Bintang ini dalam sejarahnya kan melalui proses yang panjang gitu ya. Awal bulannya ini namanya Forum Ukhuwah Islamiyah. Awalnya Forum Ukhuwah Islamiyah. Forum Ukhuwah Islamiyah ini dirintis oleh beliau Dr. Muhammad Nasir. Nah, eksponen Bumi. Jadi beserta Dr. Muhammad Nasir beserta tokoh-tokoh yang lain satu mendirikan FUI, dan FUI ini lebih kepada fokusnya itu kepada
permasalahan-permasalahan keumatan. FUI ini Forum Umat Islam. Forum Umat Islam. Oke. Ya, itu lebih fokus pada permasalahan-permasalahan keumatan. Nah, namun karena apa ya, perkembangan politik yang sangat cepat, singkat kata adalah ya, FUI kemudian memiliki pemikiran untuk menyalurkan aspirasi umat Islam yang lebih lebih mantap lagi lah. Maka kemudian terbentuklah Badan Koordinasi Umat Islam oleh tokoh-tokoh yang mewakili ormas-ormas Islam tingkat nasional. Ini menjelaskan bahwa BKUI ini anggotanya bukan lagi perorangan, namun bersifat kelembagaan atau organisasi. Ya. Kemudian dalam perkembangannya ada keinginan untuk mendirikan parpol. Maka setelah mempertimbangkan segala sesuatu dipilihlah nama Partai Bulan Bintang. Dan PBB didirikan pada tanggal 17 Juli 1998 dan dideklarasikan itu tanggal 26 Juli 1998 dengan Profesor Yusril Iza Mahendra SH MSc sebagai Ketua Umum BKUI. Dan ini menjelaskan bahwa BKUI itu keanggotaannya bukan lagi perorangan, namun sudah kelembagaan atau organisasi. Perkembangannya kemudian BKUI ini lebih merasa perlu ada pembentukan partai politik untuk partai politik. Akhirnya pada 12 Mei 1998 BKUI ini akhirnya kemudian membentuk partai dengan nama Bulan Bintang. Ya, jadi prosesnya itu membentuk partai dengan nama Bulan Bintang. Akhirnya Bulan Bintang ini terbentuk dengan Profesor Yusril sebagai Ketua Umum. Ya, dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 1998. Oke. Ya, itu sejarahnya secara singkat lah semacam. Oke. Terus Mas Tejo, hubungannya atau ada nggak sih garis genealogisnya gitu ya antara Partai Bulan Bintang dengan Masyumi gitu? Kalau melihat sejarahnya ada. Ya, artinya yang merintis berdirinya awal FUI ini kan eksponen Masyumi. Gitu ya. Jadi Partai Bulan Bintang itu gini. Partai Bulan Bintang itu mengambil inspirasi dari Partai Masyumi. Partai Bulan Bintang bukan Partai Masyumi, namun mengambil inspirasi dari Partai Masyumi. Kalau dikatakan sebagai reinkarnasinya Partai Masyumi, benar nggak itu? Ya, boleh saja. Orang menganggap apa itu boleh saja, namun Bulan Bintang adalah Bulan Bintang. Oh gitu ya. Oke, baik Mas Tejo, terkait dengan sejarah tadi sudah, lanjut ke visi dan misi. Oh ya, visi misi ya. Apa visi dan misi atau mungkin juga program politik begitu ya dari PBB itu sendiri? Kalau visi Partai Bulan Bintang itu sudah jelas mewujudkan masyarakat Indonesia yang Islami. Jadi visinya. Dan di situ misi Partai Bulan Bintang adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju. Yang maju, yang mandiri, kemudian cerdas, berkeadilan, demokratis, turut ikut dalam perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Itu misinya. Jadi ada visi, ada misi. Itu seperti itu. Baik, Mas Tejo, kalau visi misi itu kan sangat general, gitu ya. Artinya mungkin pada tingkatan kepengurusan kabupaten kota ini kan harus dirumuskan oleh kepengurusan gitu ya. Mulai dari Mas Tejo sebagai ketua DPC dengan teman-temannya. Ini kalau berbicara soal kepengurusan, bagaimana model kepengurusan di PBB itu sendiri, Mas? Ya, kalau kepengurusan di kami itu kan kabupaten, jadi kita namanya Dewan Pimpinan Cabang. Dari Dewan Pimpinan Cabang itu di dalamnya ada MPC,
MPC itu Majelis Pertimbangan Cabang. Majelis Pertimbangan Ya, Cabang. ada PKC, Badan Kehormatan Cabang. Kemudian Ketua DPC, Sekretaris DPC, Wakil Sekretaris DPC, Bendahara, Wakil Bendahara, dan Wakil-Wakil Ketua ke bawah. Kemudian untuk tingkat kecamatan itu pengurus anak cabang. Kalau desa ranting, nanti turun lagi ke anak ranting. Jadi kalau secara struktur kepengurusan PBB sudah menjangkau sampai dengan tingkat desa kelurahan begitu Mas? Untuk periode sekarang 2019-2024 sudah sampai di anak ranting. Anak ranting Anak itu ranting. tingkat RW. tingkat Sekitar RW atau gerumbul atau apa itu ya kan? Iya. Ranting itu desa, jadi di bawahnya desa. Berarti sudah masif sampai dengan tingkat anak ranting begitu ya? Masih sudah lengkap. Oke. Di 331 desa. Oke. 27 kecamatan, 331 desa. Baik, lanjut begini Mas Tejo. Kalau ada mungkin warga Banyumas yang ingin mengetahui terkait dengan Partai Bulan Bintang itu sendiri, kira-kira alamat kantor atau alamat sekretariat PBB itu ada di mana? Yang kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk menjadi bagian dari PBB gitu Mas? Ya, untuk kantor DPC saat ini ada di Jalan Pasiraja, Purwokerto Barat. Untuk misalnya ya, ada warga masyarakat ingin menjadi anggota Partai Bulan Bintang itu sebenarnya mudah. Namun kan ada mekanismenya. Artinya mendaftar dulu ke ranting, nanti dari ranting ke PAC, PAC nanti menyampaikan ke DPC, kemudian nanti DPC-nya ini akan menyampaikan ke DPW dan kemudian ke pusat. Karena di pusat itu ada database, dan database ini munculnya EKTP, elektronik KTP. Jadi itu yang mengeluarkan pusat. Jadi kita dari keanggotaan nanti semua ada di database pusat. Oke. Itu mekanismenya. Oke. Baik, Mas Tejo, kalau ada anggapan bahwa rekrutmen untuk menjadi anggota partai politik itu tidak transparan begitu ya, atau terkesan tidak transparan begitu, mungkin hanya kolega atau keluarga yang kemudian bisa menduduki struktural kepengurusan. Ini bagaimana menurut PBB merekrut kader-kadernya? Ya, kalau untuk perekrutan kita sudah ada sistemnya sendiri lah, artinya di setiap pengurus itu memang melakukan konsolidasi dan lain sebagainya. Untuk transparan atau tidak transparan, sebenarnya kami kan partai terbuka, artinya partai berasas Islam, tapi kami terbuka, siapa saja bisa masuk dan bergabung dengan Partai Bulan Bintang. Jadi kita tidak membatasi siapapun harus begini, harus begitu, tidak. Siapapun yang siap berjuang di jalan Allah melalui Partai Bulan Bintang, silakan masuk saja. Jadi PBB ini partai yang terbuka untuk siapa saja begitu. Siapa saja. Tidak ada syarat-syarat khusus begitu Mas. Syaratnya yang penting punya KTP warga negara Indonesia. Oh gitu. Baik, Mas Tejo, ini cerita pengalaman pemilu 2019 kemarin. Sebagai salah satu peserta pemilu 2019 kemarin, apa sih hal yang mungkin menarik atau yang menjadi tantangan, hambatan dalam kepesertaan pemilu 2019 kemarin? Saya kira normal ya, wajar lah hambatan. Cuman kayak kemarin itu kita terlalu banyak surat edaran yang kadang berubah-ubah. Aturan-aturan KPU yang kadang-kadang aturan penyelenggaraan kadang ini begini, besok berubah lagi. Itu terkadang membuat kita harus ekstra cepat dalam penyesuaian gitu lah. Harus itu ya, itu bisa dikatakan kendala juga, termasuk tes kesehatan kemarin itu memang tes kesehatan untuk caleg. Ini menurut saya banyak kendala, artinya mungkin harus disiapkan tempat khusus yang khusus caleg. Karena ketika kita ikut di rumah sakit umum itu ada kendala dari peserta
pasien atau bagaimana itu. Jadi harus mendata, ngantri dan sebagainya. Padahal kan kita dikejar waktu. Jangan disamakan dengan layanan untuk umum gitu ya? Harus dikhususkan. Makanya ada waktu khusus, ada waktu yang khusus. Jadi semua terlayani. Nah ini juga menjadi kendala bagi caleg kita kemarin. Karena tidak dapat kesempatan untuk tes kesehatan, akhirnya mereka tidak punya kartu kesehatan, pernyataan sehat itu, kesehatan, dan gagal. Tidak jadinya lagi. Tidak jadinya. Oke. Karena kurang persyaratan itu ya. Okay. Salah satunya itu. Kalau berbicara soal partai politik gitu ya Mas Tejo, tentu PBB punya dong ciri khas yang mungkin membedakan PBB dengan partai-partai yang lain. Nah, kalau menurut Mas Tejo sendiri sebagai seorang ketua DPC, apa perbedaan antara PBB dengan partai politik yang lain, Mas Tejo? Kalau bedanya jelas sekali, Mas, kita semua tahu. Beda partai Bulan Bintang dengan partai yang lain itu yang paling menyolok adalah nama. Nama partainya. Partainya berbeda. Nama partainya berbeda. Namun PBB ini adalah partai yang berasas Islam. Ya itu mungkin yang salah satu pembeda juga dari Bulan Bintang, partai yang berasas Islam. Oke, Mas. Kalau sebagai sebuah institusi partai, setelah pemilu 2019, kegiatan dari PBB itu sendiri apa saja, Mas? Itu banyak sekali, karena partai ini kan berjalan terus ya. Kegiatan partai itu ada terus. Di antaranya kemarin itu muktamar. Kita sudah muktamar, yaitu terpilihnya Ketua Umum Profesor Yusril Isyaq Mahendra sebagai Ketua Umum. Kemudian ada muswil, terus kalau di kabupaten itu muscak. Di samping kita semua ya tetap konsolidasi, koordinasi, namun karena ini masa pandemi kan keterbatasan kita menggunakan media. Oke. Selain dari banyaknya, selain apa namanya Mas, kegiatan internal partai begitu ya. Salah satu tugas dan kewajiban partai politik kan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Betul. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di PBB dalam konteks melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, khususnya di Banyumas, Mas? Ya, kalau untuk PBB Banyumas kita konsisten, salah satu action kita ya untuk pendidikan politik itu kita menerbitkan buletin ke majalah itu yang di dalamnya itu berisi membangun kesadaran untuk berideologi. Kesadaran berideologi, berbangsa dan bernegara. Itu salah satunya itu. Terus kemudian memberi kesadaran untuk bertoleransi, ya, meningkatkan kesadaran untuk toleransi. Terus kita lebih konsisten membela yang lemah dan membangun kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Itu isi substansi pendidikan politik yang kita bangun lewat media. Buletin tadi itu salah satu kegiatan pendidikan politik kita. Jadi pendidikan politik ini sangat penting karena ini akan mengembangkan yang nantinya menjadi kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik. Gitu. Menurut kami. Pendidikan politik yang dilakukan ini segmentasinya untuk rentang usia disamaratakan gitu. Tidak, jadi ini kan kita kalau yang kami lakukan itu dengan buletin itu ke kader. Nah kader-kader ini kan juga punya tugas nanti menyampaikan ke masyarakat karena ada perekrutan dan lain sebagainya. Jadi nanti berkembang dengan sendirinya. Baik, selanjutnya Mas Tejo, bagaimana PBB ini dalam menampung aspirasi dari masyarakat, terutama karena situasinya saat ini dalam masa-masa pandemi gitu ya Mas. Tentu masyarakat di luar sana itu kan, apalagi dalam masa pandemi ini kan butuh saluran-saluran untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Kader-kader PBB sendiri misalnya, ini bagaimana Mas? Kalau kita dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat itu memang tekniknya
kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, mengingat dalam kondisi pandemi sekarang kita memang interaksi menggunakan media sosial atau sosial media gitu bahasanya gitu ya. Kita lebih menggunakan seperti ini, berinteraksi. Interaksinya lebih banyak melalui media sosial untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Karena situasi pandemi begitu ya Mas Tejo. Oke Mas Tejo, di pemilu 2019 kemarin PBB mendapatkan suara kalau tidak salah nyebut saya sekitar 1253 gitu. Bagaimana strategi dari Mas Tejo selaku Ketua DPC PBB untuk kemudian bisa menaikkan angka perolehan partai dalam pemilu 2024? Strategi untuk 2024 ya? Iya. Kelengkapan struktur, kemudian menghadirkan PBB di tengah masyarakat. Itu yang menjadi langkah kita ke depan. Kalau struktur partai kan tadi sudah terbentuk sampai ke tingkat anak ranting. Ya. Terus kemudian ada nggak target perolehan kursi Mas di DPRD Kabupaten Banyumas dari PBB itu sendiri? Ya, kalau PBB kan memang berangkat dari pengalaman 2019, maka di 2024 target kita hanya satu. Menang. Targetnya menang. Gitu. Menang. Ya? Kalau bicara kursi, berapa kursi yang harus kita dapat? Ada berapa di Banyumas? Syukur semuanya kita ambil kan gitu. Karena targetnya satu menang gitu. Sangat optimis sekali ya Mas. Optimis. Okay. Baik, kalau berbicara milenial nih Mas ya. Kita ini kan sedang mengalami bonus demografi gitu ya. Teman-teman milenial ini jumlahnya sangat banyak sekali. Secara nasional mungkin 40-an% ada anak-anak milenial yang akan menjadi bagian dari suksesi pemilu 2024. Menurut Mas Tejo sendiri atau dari PBB itu sendiri, bagaimana strategi yang diterapkan untuk bisa menggait suara milenial dalam pemilu 2024? Ya. Memang untuk milenial ini menarik ya. Jadi itu pun menjadi agenda kita dalam hal pengurus kita lebih banyak diisi oleh milenial. Itulah yang menjadi target kita. Artinya kalau mereka kita beri posisi strategis di kepengurusan. Itu salah satu teknik kita semacam itu. Ada berapa persen kader milenial di PBB Mas Tejo? 85%. 85% milenial. Ya. Kalau di kepengurusan? Di kepengurusan 85% itu. 85%. Sampai dengan tingkat anak ranting. Sampai tingkat anak ranting. Oke. Sampai tingkat. Oke. Ada kader kita yang baru punya KTP ini. Berarti umur kita 17 tahun ya. Oke. Terus ini Mas Tejo, apa sih harapan dari PBB itu sendiri, khususnya PBB Banyumas, ke depan begitu ya, terhadap perkembangan dari masyarakat Banyumas? Harapan PBB tentu masyarakat Banyumas harus lebih aktif, dalam partisipasi, karena aktifan dalam partisipasi politik ini kan nanti politik itu akan melahirkan keputusan politik, dan keputusan politik ini akan mempengaruhi kehidupannya. Biasanya kan seperti itu. Jadi apa partisipasi politiknya? Aktif sebagai anggota partai bulan kita itu salah satu partisipasi politik kan gitu, termasuk ikut dalam proses perpemiluan, menjadi nyoblos atau menjadi pengawas pemilu, atau itu kan partisipasi. Jadi masyarakat Banyumas harus lebih aktif dalam partisipasi politik. Yang menurut saya paling saya suka ya aktif di partai bulan bintang. Jangan sampai masyarakat Banyumas menjadi apolitis atau kemudian menjadi alergi dengan politik begitu ya Mas Tejo ya. Politik ini kan menghasilkan keputusan politik, dan keputusan politik itu kehidupan. Oke. Penting. Baik, Mas Tejo, kalau kita berbicara
pemilu di tahun 2024. Setelah pemilu nanti kan kira-kira di bulan November itu kan ada pilkada. Betul. Bagaimana harapan atau kemudian mungkin strategi dari PBB itu sendiri terkait dengan pilkada begitu ya, karena rujukan hasil untuk pencalonan pilkada kan tetap mengikuti hasil pemilu 2024. Betul. Nah, ini kira-kira harapannya bagaimana terkait dengan pilkada 2024 nanti, Mas? Khususnya pilkada Banyumas. Jadi PBB Banyumas itu kan sudah target yaitu menang. Maka di pilkada 2024 kita mendorong dan mendukung kader kita untuk ikut dalam pilkada untuk menjadi pengelola negara istilahnya seperti itu. Jadi target strategi kita, jadi kita 2024 menang, kemudian kader kita ikut pilkada. Rencana strategis kita seperti itu. Oke, baik. Mantap sekali dengan Mas Tejo. Terakhir, Mas Tejo, apa yang ingin disampaikan sekaligus sebagai closing statement dari Mas Tejo terkait dengan PBB Kabupaten Banyumas dan juga harapan-harapan terkait dengan berjalannya pemilu 2024 nanti. Silahkan, Mas Tejo. Harapan kami adalah masyarakat Banyumas lebih aktif berpartisipasi dalam politik. Harapan kami seperti itu. Dan kami Partai Bulan Bintang siap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan Kabupaten Banyumas ini semakin sejahtera bersama Partai Bulan Bintang. Oke, terima kasih Mas Tejo atas kehadirannya menjadi tamu kita pada kesempatan hari ini berbincang terkait dengan Partai Bulan Bintang Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan sukses terus untuk Mas Tejo bersama dengan teman-teman di Partai Bulan Bintang. Amin. Terima kasih Mas Tejo. Oke, siap. Terima kasih. Sedulur KPU Banyumas, saksikan ngobrol demokrasi KPU Banyumas bersama saya Sutejo, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Banyumas di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sedulur KPU Banyumas, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Sutejo, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini bisa memberikan tambahan informasi untuk sedulur KPU Banyumas untuk mengenali lebih dekat dan lebih banyak lagi partai-partai politik di Indonesia, khususnya adalah peserta pemilu 2019 kemarin. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa follow akun media sosial dari KPU Kabupaten Banyumas. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, serta YouTube dari KPU Kabupaten Banyumas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.